The Walking Dead Season 11 episode 13. Elijah dan seorang temannya terlihat sedang berjaga di pos depan Hilltop. Lydia kemudian datang membawa ransel besar, membuat Elijah menyadari bahwa Lydia berubah pikiran dan berniat pergi ke Commonwealth. Lydia menjelaskan bahwa dia sudah pamit kepada Maggie dan diberikan sebuah peta menuju pos pemeriksaan Commonwealth terdekat. Setelah Lydia pergi, teman Elijah mendorong Elijah agar Elijah menemani Lydia. Elijah pun menawarkan kepada Lydia untuk menemaninya di perjalanan yang panjang itu. Belum sempat dijawab, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria dengan luka tembak yang datang dengan kudanya. Pria itu lalu terjatuh lemas dan mengatakan bahwa setan telah membantai semua orang. Pria itu juga memperingatkan Lydia untuk segera pergi dan memberikan sebuah peta berlumur darah. Entah siapa yang dimaksud setan oleh pria asing tadi. Adegan berlanjut saat Elijah, Lydia dan seorang laki-laki ikut berdiskusi bersama Maggie mengenai pria asing itu dan peta yang diberikan olehnya. Di sana Maggie menolak untuk pergi ke lokasi yang dimaksud pria asing tadi dengan alasan bahwa itu mungkin saja hanya sebuah jebakan. Jika bukan jebakan pun mereka tidak bisa melawan kelompok lain tanpa orang-orang mereka. Elijah lalu mengatakan bahwa kekurangan jumlah tidak menghentikan Maggie sebelum ini. Namun Maggie tetap pada pendiriannya untuk tidak pergi meninggalkan Hilltop mencari kelompok tersebut. Pada akhirnya Lydia memutuskan untuk pergi sendiri tanpa Maggie. Di luar saat tengah bersiap, Maggie datang berubah pikiran dan bergabung dengan mereka. Herschel lalu datang memanggil mamanya dan bertanya sampai kapan Maggie pergi kali ini. Maggie-nya menjawab bahwa ia akan pergi selama yang dibutuhkan dan Herschel harus berjanji untuk mempertahankan Hilltop selama dia pergi. Setelah berpelukan, Maggie pun berangkat bersama Lydia dan Elijah. Di perjalanan, Lydia bertanya kepada Maggie mengapa Maggie tidak menerima bantuan dari Commonwealth. Maggie mengatakan bahwa yang terlihat lebih mudah bukan berarti akan menjadi lebih baik. Maggie lalu menceritakan masa lalunya saat masih memiliki peternakan bersama keluarganya. Saat itu, seorang bos berniat memberikan bantuan di tengah kengeringan yang melanda. Namun keluarga Maggie tidak menerima itu hingga pada akhirnya mereka bertahan sampai kekeringan berakhir. Di sana, Lydia kembali membahas Commonwealth karena dia lelah harus bertahan setiap harinya. Maggie mengatakan bahwa Commonwealth bahkan tidak lebih baik dari mereka karena mereka belum pernah diuji selama 10 tahun. Di tengah perdebatan, Maggie lalu bertanya pendapat Elijah yang rupanya lebih setuju dengan Lydia. Mendadak Lydia berteriak karena melihat 3 militer Commonwealth yang sudah berubah menjadi zombie menghadang mereka. Mobil seketika berhenti dan tim Maggie turun untuk membunuh ketiga zombie itu. Maggie lalu memeriksa mayat zombie itu dan menemukan bahwa mereka mendapat luka tebasan tepat di leher juga luka tembak di sela-sela armor mereka. Tak berselang lama, dari kejauhan datang seorang pria berlari sambil memanggil mereka. Maggie mengeluarkan teropongnya dan menyadari bahwa itu adalah Aaron. Adegan dilanjutkan dengan kilas balik 1 bulan yang lalu. Aaron terlihat memasuki gereja Kristen Commonwealth. Di dalam, Gabriel tengah memberikan khutbah di depan jemaatnya. Gabriel menguatkan rasa kekeluargaan jemaatnya dalam khutbahnya itu. Dia mengatakan bahwa meskipun ada kecanggungan di antara mereka yang masih asing, namun mereka semua tetaplah sama. Manusia yang pernah berbuat dosa. Hal itulah yang menjadikan mereka adalah sama. Setelah selesai dan semua orang keluar dari gereja, Aaron berbincang berdua dengan Gabriel. Di sana Aaron turut merasa senang karena Gabriel kembali mendapat pekerjaannya sebagai pendeta. Gabriel lalu menanyakan kondisi Alexandria kepada Aaron. Aaron mengatakan bahwa pekerjaan masih dikebut dengan ditambah pekerja oleh Commonwealth. Aaron juga menjelaskan
bahwa sambil menunggu Alexandria selesai, Commonwealth meminta bantuannya untuk meninjau kebijakan imigrasi baru mereka. Aaron juga bekerja untuk membawa masuk orang-orang yang membutuhkan bantuan. Aaron lalu menjelaskan bahwa alasannya ada di sana adalah untuk mengajak Gabriel melaksanakan tugas. Aaron hendak menjemput dan menawarkan bantuan kepada sekelompok orang yang bersembunyi di apartemen di perbatasan Virginia. Aaron mengajak Gabriel karena orang-orang itu adalah kelompok beragama. Gabriel lalu menanyakan apakah ada musuh di daerah sana atau tidak. Aaron mengatakan bahwa dia akan membawa rombongan untuk mengamankan perjalanan mereka dan juga Carson. Tak lama seorang pria bernama Jis kemudian datang mengabarkan bahwa Carson sudah siap. Setelah kepergian Jis, Gabriel kembali bertanya mengenai kelompok yang Aaron jelaskan tadi. Aaron lalu mengatakan bahwa menurut pengintainya, pemukiman itu adalah pemukiman yang ramah. Singkatnya, mereka telah sampai di tempat yang mereka tuju. Di sana Carson sedang mengintai apartemen tujuan mereka dan nampaknya sangat ingin segera menjemput orang-orang di sana. Aaron yang penasaran lalu bertanya mengapa pemukiman itu tidak terlihat ramah baginya. Carson lalu menjawab bahwa jika kelompok tersebut marah, maka mereka sedang merasakan ketakutan. Aaron kembali merasa bingung karena para militer yang ikut bersamanya justru mendirikan tenda di sana, alih-alih ikut masuk dengannya ke apartemen itu. Carson lalu menjelaskan bahwa akan lebih baik jika mereka tidak menakuti penduduk asli. Lagi pula menurut Carson, para militer itu hanya berjarak 1 kicauan dengannya. Carson lalu menjajal berkomunikasi dengan Sersan Cobb yang ada di dekatnya dengan walkie yang mereka bawa. Carson menenangkan Aaron bahwa mereka akan baik-baik saja. Gabriel kemudian berniat mundur dari misi itu, hingga akhirnya perdebatan pun terjadi antara Carson dengan Gabriel dan Aaron. Setelah perdebatan panjang itu, pada akhirnya Aaron, Gabriel, Carson, dan Jis tetap pergi ke apartemen itu untuk melaksanakan misi mereka. Di depan apartemen tua itu, Aaron memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya datang ke sana. Dia juga mengeluarkan sebuah makanan instan dan mengatakan bahwa orang-orang di dalam apartemen itu bisa mendapat lebih banyak di Commonwealth jika mereka mau. Dari jendela terlihat seorang misterius yang berjaga sambil membawa senjata tajam. Aaron lalu meminta perwakilan dari kelompok itu untuk keluar dan berbicara langsung dengannya. 2 orang pun keluar dari apartemen itu dan meminta senjata tim Aaron. Setelah itu tim Aaron dibawa masuk untuk diperiksa lagi. Pintu apartemen pun kembali ditutup dan dikunci rapat-rapat. Tim Aaron pun dibawa masuk ke menuju sebuah ruangan. Sepanjang perjalanan mereka melihat beberapa anggota kelompok itu berjaga di setiap lorong yang mereka lewati. Agak menegangkan, namun tim Aaron harus tetap tenang. Singkatnya, tim Aaron kini masuk ke sebuah ruangan dan bertemu seorang pria pemimpin kelompok itu. Di sana Aaron kembali memperkenalkan diri dan menjelaskan apa saja fasilitas yang ada di Commonwealth. Pria itu lalu bertanya jika Commonwealth benar seperti dunia lama dan memiliki gereja, maka Commonwealth juga harus memiliki pelacur dan perjudian sebagai sisi buruknya. Gabriel lalu mengatakan bahwa dia belum pernah melihat hal itu di Commonwealth. Aaron lalu meminta kembali tasnya karena dia ingin menunjukkan sesuatu. Aaron lalu mengeluarkan gawainya untuk menunjukkan seperti apa Commonwealth yang dia maksud. Pria tadi kembali bertanya apakah semudah itu untuk masuk ke Commonwealth. Aaron mengatakan bahwa sebenarnya tidak terlalu mudah untuk masuk ke sana karena mereka harus melewati tahap wawancara terlebih dahulu. Saat pria itu kemudian menanyakan di mana lokasi Commonwealth, Carson mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberitahukannya. Pria itu lalu meminta anak buahnya menunjukkan sebuah rak yang berisi tengkorak-tengkorak manusia. Di sana seketika tim Aaron gelisah. Pria tadi menjelaskan bahwa tengkorak itu yang ada di sana tadinya adalah seorang perampok, pengkhianat, pemerkosa, dan kanibal yang sebelumnya juga duduk di kursi yang saat ini diduduki oleh tim Aaron. Lebih lanjut, pria itu menjelaskan bahwa mereka adalah serigala yang memakai baju domba yang merugikan orang-orangnya. Pria itu merasa bodoh
jika dia tidak mengetahui di mana tim Eren tinggal, sementara mereka telah mengetahui di mana rumahnya. Pria itu lalu mengeluarkan pistolnya dan menodong Carson untuk menanyakan di mana Commonwealth. Keadaan semakin memanas karena pria itu benar-benar mengira tim Eren adalah penjahat. Eren dan Gabriel berusaha menjelaskan bahwa mereka bukanlah penjahat ataupun kanibal yang ingin mengambil sumber daya kelompok asing itu. Mereka hanya ingin membantu kelompok itu agar bisa hidup lebih layak dan tidak kekurangan makanan. Gabriel lalu mengingatkan bahwa militer yang timnya bawa akan segera datang menyergap kelompok asing itu jika mereka tidak segera kembali. Eren menambahkan bahwa tidak akan ada yang menjadi korban jika timnya segera dilepaskan pergi, dan dia berjanji tidak akan kembali mengganggu kelompok itu lagi. Seketika pria itu pun menurunkan pistolnya dan nampaknya menyepakati penawaran Eren untuk melepaskan mereka pergi. Namun mendadak Carson mengambil alih pistol pria asing itu dan menembaknya, serta beberapa penjaga yang ada di ruangan itu. Carson lalu keluar dan mengatakan bahwa dia akan kembali setelah keadaan aman. Adegan beralih ke kilas balik 1 minggu yang lalu di mana Hornsby memanggil Carson ke ruangannya. Di sana Hornsby menjelaskan bahwa dia telah kehilangan banyak tentara, juga senjata dan kargo yang dibajak oleh sekelompok pemberontak yang tinggal di apartemen di sekitar Virginia. Hornsby ingin Carson pergi ke apartemen itu bersama Eren dan Gabriel untuk melaksanakan sebuah misi. Dari situlah Carson kemudian pergi bersama Eren dan Gabriel. Kembali ke kilas balik Carson yang kini telah berhasil mengambil alih apartemen. Di sana dia menyandera pemimpin kelompok tadi dan menanyakan di mana anak buahnya yang telah membajak barang-barang milik Commonwealth, juga membunuh tentara Commonwealth. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya karena tidak mendapat informasi yang dia inginkan. Carson beberapa kali memukul kepala pria asing itu. Gabriel yang geram melihat Carson lalu memukul Carson, membuat dirinya akhirnya diborgol oleh tentara Commonwealth. Pada akhirnya Carson membunuh pria pemimpin kelompok asing itu. Eren lalu bersuara bahwa Carson harusnya membantu mereka. Carson mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah membunuh ancaman dan membuat kehidupan mereka tetap aman. Di luar, Jesse sudah kabur dengan menunggangi kuda. Carson yang melihatnya langsung memerintahkan anak buahnya untuk menembak Jesse. Eren lalu segera memukul militer itu dengan tangan besinya. Carson lalu mengerahkan pistolnya ke kepala Eren, namun pistol tersebut kehabisan peluru sehingga tidak bisa melukai Eren. Tak berselang lama, 2 militer Commonwealth datang menembak ke arah Eren, membuat Eren seketika berlari ke dalam hutan menyelamatkan diri. Di dalam, rupanya Gabriel sudah pergi, entah bagaimana caranya dia membunuh militer Commonwealth yang menyanderanya. Kembali ke masa sekarang, di mana Eren sudah menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Maggie dan tim. Maggie mengira bahwa Eren yang memberikan peta kepada Jesse dan memerintahkannya untuk pergi ke Hilltop. Namun Eren menyangka hal itu. Adegan pun berlanjut dengan kelas balik 2 jam yang lalu di mana Negan menghentikan Jesse yang hendak kabur. Negan dengan jubah dan senjata tajamnya bertanya berapa banyak anggota Jesse yang ada di dalam. Jesse pun menjelaskannya. Rupanya Negan lah yang memberikan peta dan meminta Jesse untuk pergi menemui Maggie guna mencari bantuan untuk menolong Eren dan Gabriel. Setelah memerintahkan Jesse untuk pergi, Negan dan seorang rekannya menyelinap masuk ke dalam apartemen. Di atap gedung, Carson menyandera beberapa anggota kelompok yang dia tangkap. Di sana dia mengatakan bahwa dia telah membunuh pemimpin kelompok dan para anggotanya masih bisa selamat jika mereka memberikan kembali senjata Commonwealth yang dicuri. Gabriel yang sudah berkumpul dengan Negan dan para anggota kelompok yang lain meminta mereka untuk menyerahkan senjata itu. Namun Negan berkata bahwa mereka tidak mengetahui di mana senjata yang dimaksud. Carson akhirnya memerintahkan semua militer untuk memeriksa satu persatu kamar yang ada di gedung itu dan membunuh siapapun yang tidak mau berbicara. Teman Negan lalu meyakinkan anggota yang lain bahwa meskipun pemimpin mereka telah tewas, namun mereka tetap keluarga dan harus tetap bersama-sama demi mengalahkan musuh yang sedang bertandang di rumah mereka.
Sementara itu, Maggie dan timnya kini sudah berhasil masuk ke gedung apartemen untuk melakukan misi penyelamatan. Dan film pun bersambung. We have to get these people out of here.